Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arini Dian Satyawati dengan NPM 09105803190022. Kelas C, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik semester 6. Baiklah, jadi di kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah Sistem Pengawasan dan Pengendalian Pemerintahan, yaitu SPIP atau Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan. Apa sih SPIP itu? Sistem pengendalian intern pemerintahan adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Apa saja sih tugas SPIP? SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP ini mengandung beberapa unsur loh. Adapun beberapa unsur yang dimaksud, yang pertama, lingkungan pengendalian, yang kedua, penilaian risiko, yang ketiga, kegiatan pengendalian, yang keempat, informasi dan komunikasi, dan unsur yang terakhir atau yang kelima adalah pemantauan pengendalian intern. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu unsurnya, yaitu penilaian risiko. Risiko secara sederhana diartikan sebagai kemungkinan terjadinya kejadian yang dapat menghambat pencapaian tujuan suatu organisasi atau korporasi. Dari pendapat berbagai ahli mengenai risiko, beberapa unsur yang secara umum terkandung dalam definisi risiko adalah: pertama, risiko adalah ancaman timbulnya kerugian. Yang kedua, risiko adalah probabilitas timbulnya kerugian. Yang ketiga, risiko adalah ketidakpastian. Dan yang keempat adalah risiko adalah penyimpangan aktual dari yang diharapkan. Sepanjang memiliki tujuan, risiko merupakan hal yang selalu ada dalam kehidupan manusia sebagai individual maupun sebagai anggota organisasi, kecuali ada manusia atau organisasi yang tidak memiliki tujuan. Instansi pemerintah yang telah merumuskan tujuan dan sasarannya tentu juga selalu ada risiko yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuannya, sehingga merupakan suatu keharusan bagi instansi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien untuk melakukan pengelolaan terhadap risiko atau penilaian risiko atau identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko. Pada pasal 13 ayat 1 PP 60 tahun 2008 dinyatakan pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko, dan pada ayat 2 dikatakan penilaian risiko terdiri dari identifikasi dan analisis risiko. Pengelolaan terhadap risiko tidak lain adalah penerapan manajemen risiko. Risiko dapat berasal dari dalam maupun dari luar organisasi, dapat berupa risiko operasional ataupun risiko kecurangan atau fraud. Semua risiko tersebut harus dikelola supaya pencapaian tujuan organisasi efektif dan efisien. Dengan mengelola risiko, organisasi atau instansi pemerintah dapat mengurangi kerugian-kerugian atau akibat dari risiko yang tidak tertangani menjadi permasalahan aktual yang menimbulkan kerugian finansial, tersangkut masalah hukum dan reputasi. Adapun langkah-langkah pengelolaan risiko atau proses manajemen risiko menurut ISO 31000 secara ringkas sebagai berikut. Pertama, penetapan konteks. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan serta parameter-parameter dasar sebagai pondasi dan batasan dalam penerapan manajemen risiko. Kegiatan yang dilakukan adalah penjabaran tujuan organisasi, penentuan parameter manajemen risiko, penentuan unit yang bertanggung jawab, penentuan kriteria yang akan digunakan atau kriteria dampak, kriteria kemungkinan kebijakan terkait level risiko. Yang kedua, identifikasi risiko. Risiko tidak dapat dikelola sebelum diidentifikasi. Tahap ini merupakan proses untuk identifikasi sumber risiko, kejadian risiko, penyebab, dan kemungkinan akibat yang akan terjadi. Ketiga, analisis risiko. Mencermati sumber risiko dan tingkat pengendalian yang ada, serta dilanjutkan dengan menilai risiko dari sisi berapa besar kemungkinan terjadinya dan dampak atau konsekuensi bila terjadi. Dan keempat, evaluasi risiko. Bertujuan untuk menentukan prioritas risiko berdasarkan hasil analisis risiko dan menentukan risiko kunci yang menghasilkan peta risiko. Yang kelima, penanganan atau mitigasi risiko. Pada dasarnya,
merupakan upaya manajemen untuk menangani resiko yang tidak masuk dalam kategori acceptable. Penanganan resiko dapat dilakukan dengan mengurangi kemungkinan terjadinya resiko, menurunkan dampak resiko, menghindari resiko, menerima resiko, membagi atau mengalihkan resiko. Ketika ditanya mengenai apa keuntungan bagi Pemda dengan melakukan pengelolaan resiko, Hasoloan Manalu menjelaskan bahwa dengan implementasi pengelolaan risiko pada instansi pemerintahan atau sektor publik, tentunya dapat lebih menjamin tercapainya tujuan instansi pemerintah secara lebih efektif dan efisien, dan juga menghindari terjadinya pemborosan, kerugian maupun kecurangan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.